Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di The Week Chatter. Dan di podcast kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu. Yang mana di podcast kali ini kita akan membahas mengenai dengan perubahan sosial yang ada di perkampungan. Ya, maknanya itu kita membahas gimana sih keadaan kampung kita yang dulu, yang kita sering lihat semacam ini, sedangkan yang kita lihat sekarang udah seperti ini gitu. Nah, mungkin sebelum itu kita bisa perkenalan dulu untuk terlebih dahulu. Saya selaku host, kenalin, nama aku Abu Riki Alhanif. Dan untuk yang lain, Perkenalkan, nama aku Fauzan. Oke, nama aku Mia Audina. Dan nama aku Murni Sitra. nah kan ngomong tentang masalah perubahan sosial ya. Sedangkan kayak masalah kayak dulu tuh, soal dulu tuh memang kayak banyak sekali gitu ya, kayak momen-momen tuh sangat berkesan gitu. Sedangkan sampai kita lihat sekarang aja di zaman sekarang itu kayak ini misalkan kayak permainan-permainan yang game-game dulu itu anak kan ada congklak, terus apa namanya, lompat, Masih lompat karet ada nggak lompat gitu? Lompat karet. Terus apa sih yang lempar-lempar gini tuh? Enggak tuh, kalau di tempat gua. Nggak apa-apa, salahkan nanti di. iya. Biasa saja di dalamnya. Oke, kalau di tempat ke sini namanya gacuan. Gacuan. Gacor tuh yang kan, yang ada petak-petak baru kita lempar gitu. Pakai keramik kan. Ya pakai keramik. Bisa pakai keramik, bisa pakai api baru. Nengkot apa sih? Iya, engkot. Iya. Kayak beda daerah, beda Lu nama. juga main kartu kan dia kartu. Oh, kartu. Iya. Enggak, jadi kayak tukeran-tukeran gitu ya kalau cewek. Tahu gak sih? Ini binder. Iya, bina. Iya. Kalau Bener. main stick, kalau kan main Iya. stick. Tepuk-tepuk stick. Kalau stick tuh pernah tuh. Aku kecil sampai pokoknya di ampas-ampas juga. Sampai ring-ring betul lah. Ya, itu enak betul tuh. Iya. Sekarang jangan sekarang udah gak ada lagi. Jarang kayak gitu. Dan kalau sekarang mereka kan pada main gadget ya. Beda sama kita. Kalau dulu tuh sosialnya mungkin kayak lebih banyak sosialnya ke teman-teman di kampungnya itu daripada kayak main di rumah atau di kamar gitu. Akses ruang publiknya lebih banyak daripada sekarang. Iya. Tapi kalian dulu pernah main kelereng nggak waktu kecil? Nah, Itu pasti. Nah, kalau aku sih jago sih enggak, cuman aku sih sering including orang. Jadi ngeliat orang main ini. Walaupun aku tidak jago main kelerengnya, karena kelereng banyak sampai satu toples tuh. Karena setiap ada yang main, aku injak kelerengnya, udah dipopuler. terus kamu jualnya gitu. Iya. Tapi yang kalian itu ini ya legend. Kayaknya hampir semua anak-anak Gen Z atau milenial kayaknya pada main. Iya. Tahu kan? Kelereng. Tapi kalau misalkan memproduksi kelereng itu gampang nggak sih? Kan itu dari botol kaca kan? Oh iya, aku nggak tahu sih produksi kelereng. Katanya itu ya lumayan sulit ya. Cuman emang ada pabriknya gitu ya? Nah, yang pernah aku lihat tuh, dia pembuatan kelereng itu dia kayak dari botol kaca, semua dikumpulin, nanti kayak dipecahin semua, baru kayak diproduksinya tuh dipadetin gitu, dicetak. Nah, gitu. Kayak ini ya, kayak pembuatan gelas gitu ya. Nah, Jadi ya. Oke. ya. Tapi kalau aku pernah ngeliat sih, sebenarnya itu kelereng itu apalagi kelereng gede-gede kan, Nah, dengarnya itu dipakai untuk tukang. Kalau misalnya kita mau buat WC nih, kan kelereng kan bentuknya bulat ya. Jadi ketika buat ruangan yang memang kayak WC contohnya, jadi dia kalau Kasih misalnya kuat ya? dihambur tuh kelereng, kalau misalnya semua jatuhnya ke lubang, berarti sudah bagus tuh WC. Rumahnya gitu ya. Jadi kayak semua air kan dia ngikutin kan, kalau air kan pasti ngikutin mana yang paling rendah. ah, Kelereng pasti dia ngikutin mana yang paling rendah. Jadi kalau misalnya terkumpul di situ, berarti betul itu sudah habisin. tapi kalau misalkan ke kelereng tuh, pernah nggak sih buat yang kayak tanah liat tuh, bikin bola-bola? Oh ya, Aku penasaran. sampai kayak cermin kan.
Iya. Benar. Dulu aku sih ahli banget kalau mau kasih cermin sampai buat monas, buat kotak, buat semuanya bisa. Yang penting satu sih salahnya Oke. kalau misalnya mau dibuat sampai mengkilat kayak cermin gitu, ya paling enggak dikeringkan dulu. Kalau belum kering memang bisa mengkilat, tapi enggak semengkilat yang sudah kering. Enggak, tapi itu bener kan kalian? Ya benar benar ya. Bisa dibuat kayak Bisa kayak seorang kayak gitu. sampai kayak kunci kan. Oh, Iya. Kalau dulu kayaknya aksesnya tanah liat tuh lumayan gampang ya. Kalau sekarang susah terus mahal. ya sih karena udah langka kan. Iya. Kalau di aku sih kalau misalnya kayak gitu tuh tanah liatnya tuh diambil dari sawah gitu, terus bikin Hmm. aspal sih. Sebenarnya kita Bikin sebenarnya aspal, bukan yang gitu. Bedanya. Karena kalau dulu banyak ini ya apa perkebunan atau persawahan tuh masih banyak gitu. Jadi kalau nyari-nyari kayak gitu tuh lebih gampang daripada sekarang. Sekarang kan udah dibikin pembangunan segala macam gitu. Kalau dulu nyari yang kayak gitu tuh kayak misal kita di kali gitu, tau kan kali Ya, di sungai gitu, ekspornya tuh carinya tuh banyak. Kalau sekarang kan udah apa ya udah jadi bangunan udah semua. jadi bangunan semua. Bahkan kalau misalnya ada pembangunan kan ditutup, orang-orang udah beli masuk. Dulu kan Iya. pembangunan di mana-mana, jadi kayak udah dibuka aja, anak-anak main pasir Iya, iya. sampai buat rumah-rumahan dari pasir. Jadi kita buat rumah-rumahan bukan di pantai aja, ah, di pasir pembangunan juga bisa. berarti ada kolam renang juga ya sama kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan bulan puasanya itu gimana ya? Pernah main ini nggak kayak meriam gitu, meriam bambu? Tahu meriam bambu? Ya ya ya, di Mariam. tempatku sih sering itu. Kalau buat puasa pasti musimnya sih, musiman. Hmm. Memang kalau bulan puasa pasti itu bisa beli sampai hari itu bulan 2. Karena kemarin pas dulu tuh sering banget kan mainin meriam bambu itu. Pokoknya setiap kali menjelang berbuka puasa lah, kayak istilahnya sebagai ngabuburit. Nah itu kami tuh ya main meriam bambu tuh. Jadi kayak setiap kali seminggu sekali lah. Itu ada tuh salah satu orang pasti nebang pohon bambu, bikin meriam. Jadi setiap kalau jadi nggak heran tuh kalau misalkan sebelum menjelang tuh ada suara kayak meledak-meledak itu ya udah hal biasa gitu. Ternyata ada ini ada gitu. Udah Nah kalau festival meriam bambu tuh ada ya? Ada nggak sih? Kalau di Harusnya. kalau tempatku sih nggak ada. Tapi aku pernah dengar Itu beda banget. desa-desa, ya tergantung desa. Tergantung desa. Ya, beda-beda. biasa tuh dia keliling kompleknya Nah, sambil pokoknya kayak keras-kerasan ini lah, keras-kerasan meriam. Iya. Beda-beda ada budaya kan kita hmm. apapun gitu. Kalau aku nggak ada sih karena kalau di sana kayaknya bukan itu deh. Dia tuh kayak bukan gaji juga. Nah, gimana ya kalau di tempat aku tuh pakainya yang pipa gitu. Terus pakai apa? Layar spiritus apa? Ya, Spiritus. Nah, pakai itu. Jadi nanti mereka tuh buat sendiri pakai aqua bekas sama pipa itu. Nah, Mhm. baru nanti diinin pakai semprotan spiritus itu. Oh pipa yang besar tuh ya. Iya, Kalau di tempatku sih ya kayak gitu. ya kayak gitu. Kalau di tempatku itu bukan dari pipa, Oh. tapi dari kaleng-kaleng, Hmm. kaleng-kaleng besar tuh. Nah biasanya pakai itu karena kalau misalkan pipa tuh gimana ya, kurang worth it kelihatannya. Karena kan gampang kan meleleh kan, Iya. kayak nggak kuat gitu. Nah jadi pakai kaleng. Cuman ya kalau misalkan mitos-mitos zaman dulu tuh kan enggak contoh kalian. Itu zaman dulu. Kalau dari yang kalau SD ya, kalau istilahnya SD, mungkin kalau perempuan dulu tuh kan kita nggak boleh dekat sama Iwan, kita cowok. Nah katanya kalau kita dekat sama Iwan tuh kita bisa apa sih, bisa hamil gitu. Oh, iya. Mitos zaman dulu tuh kayak gitu. Ah, Atau enggak kalau keluar maghrib nanti diambil kalung wewe, tau kan? Gitu. Itu sih mitos-mitos yang kayak mind blowing kalau dipikirin sekarang. Kan Kalau di tempatku nggak boleh duduk depan pintu. ah Katanya lama Aman. ini.
Pamali. Oh, Pamali. Ya, ya. Kali. Ya, Pamali. Sampai ada filmnya itu kan Pamali kan. Kalau Pamali. yang cowok-cowok tuh gimana? Ah, Gimana? Kalau cewek-cewek kan kayak gitu tuh mitosnya. Kalau cowok tuh ada nggak sih gitu mitosnya? Kalau cowok tuh, kalau misalnya dia habis sunat nih, terus ngelangkahin tai, pasti langsung berkah tuh bulunya. Iya. Iya, mitosnya gitu nih. Tapi kejadian nggak misal? itu kan namanya mitos. Kan tergantung. Kalau misalnya enggak, ya udah mungkin ada faktor lain Iya. yang menyebabkan itu. Nah, cuman orang-orang dulu bilangnya, oh ini gara-gara ngelangkahin tai nih. Sama juga kalau misalnya mayat dilangkahin sama kucing 7 kali, itu katanya bisa hidup mayatnya. Oh iya, tahu ada. Tapi kalau kita kayak ngulik-ngulik masalah mitos nih memang banyak ya. Banyak kan. Tapi kadang kita kalau mikir mitos-mitos semua nih kayak hal-hal yang di luar nalar. Iya. Benar gak sih? Mind blowing. Ya, karena itu sebenarnya cara orang zaman dulu untuk mendidik anaknya. Tapi memang harus pakai mitos untuk mendidik anak itu. Karena kan memang di zaman dulu kan kita serba kekurangan. Salah satunya itu pendidikan masih kurang. Sama kayak bacaan Al-Quran aja dulu kan kita kan dikasih banyak makhorijil huruf yang sebenarnya berbeda dengan apa yang kita pelajari sekarang. Karena apa? Ya biar mempermudah aja gitu. Kayak zaman dulu kan kayak misalnya contohnya bahas makhorijil huruf. Enggak apa? Makanya ya banyak ya kayak misalnya dulu kan kita disuruh manyung semua kayak huruf kok, huruf apa disuruh manyung. Nah itu biar terpancing di sininya, Nada di pangkalnya biar kita jadi kok gitu. Padahal kalau kita mau bahas yang sekarang kok itu bukan termasuk huruf yang monyong gitu. Jadi salah satunya biar bisa nyebut huruf kok ya udah dimonyongin gitu mudahnya. Banyak sih. Nah, makanya salah satunya dengan pamali kayak ibaratnya kalau nasi udah dimakan nanti nangis nasinya. Ya. Kenapa? Ya biar habisi nasi. Maksudnya kayak ya nakuti anak lah gitu. Karena kan memang zaman dulu kan memang ya pendidikan masih kurang lah. Intonasinya. Kalian kalau misalnya hari itu biasanya kayak Kliwon itu gini enggak kayak kalau Kliwon itu kayak hari yang mistis lah. Iya nggak? Iya. Pernah nggak kayak gitu? Kalau nenek-nenek yang suka bilang kayak gitu Iya kan? Kayak pokoknya udah kalau udah Jumat itu Jumat Kliwon lah gitu. Iya. Nggak boleh ini itu, nggak boleh ini itu. Aku pernah Jam tuh 12 harus tidur. di pokoknya diceritain kan. Soalnya lagi ramai dulu itu kan. Masalah kayak Kliwon. Udah setiap Jumat Kliwon. Udah tahu di tempatku tuh kan sebelum ke rumah ya, itu kan ada namanya pohon mangga tuh. Pohon mangganya tinggi. Nah, biasanya itu sering kejadian tuh memang. Ya. Cuman ya namanya kita sebagai anak kecil kan masih belum tahu apa-apa gitu. Kalau diceritain kayak gitu ya pasti kayak takut gitu kan. Pokoknya tuh setiap kali kalau apa ya setelah sholat maghrib lah ya kan itu lampu mati itu terus hari ya bu. Takut ya. Sih sama kalau di tempatku itu pohon beringin. Kan semua orang sampai sekarang mungkin orang juga takut pohon beringin. Cuman di tempatku kan karena memang masih di lingkungannya ini memang pohon beringin itu masih banyak banget. Dulu tuh masih ada 15 lebih lah. 20 banyak sekali. Jadi kalau mau ke rumah tuh nggak bisa pulang ke rumah kalau nggak melewati pohon beringin. Jadi selalu dilewati pohon beringin. Nah, kalau biasanya pas bahkan sampai saya kelas SMP kelas 1 itu masih takut karena pulang ke rumah itu sampai dari masjid kan lepas sandal persiapan lepas sandal langsung lari ke rumah kalau sudah dikunci pintu tuh teriaki memang Takut gitu ya. ya padahal sebenarnya ya udah nggak ada apa-apa. Kalau udah besar kayak malah menantang ya. Enggak ya. Nah, namanya kayak gimana ya? Udah tahu lah kita udah bisa memikirkan kalau misalkan hal itu memang kalau misalkan mitos ya ngapain terlalu dipercaya gitu juga. Karena sekarang kan kita sudah tahu kenapa orang-orang bilang mitosnya ini karena kita memang sudah tahu apa sebab munculnya mitos ini. Jadi kita sudah tahu jadi kayak udah biasa aja karena ya kita sudah tahu maknanya gitu. Akses pendidikannya itu sendiri. Benar. Kan dari kita melihat keadaan apa ya zaman dulu dan zaman sekarang itu
kira-kira yang paling identik itu apa sih? Apa ya maksudnya ya? Identiknya itu yang kayak gimana? Maksudnya setiap kita kan beda-beda provinsi, beda-beda Ya. kota ya, beda-beda daerah. Maksudnya yang eh Apa ya? Emang ciri khas dari kampung itu gitu atau gimana? Mungkin gini, kan yang dulu tuh ada ciri khas yang seperti ini misalkan kan di setiap daerah ya. Tapi sedangkan lambat laun ketika sudah sampai di tahun ini kan 2025, hilang gitu ya. ciri khas yang tradisi sebelumnya itu kok nggak ada gitu. Nah itu gara-gara apa gitu? Nah, kalau menurut saya yang setelah kemarin kan saya juga sempat buat jurnal yang sampah wajar tuh, buat jurnal yang tentang perubahan suatu daerah kan, tapi itu membahas tentang wisata. Nah di tempatku tuh ya di samping saya mencari apa faktor kenapa bisa berubah, walaupun itu tentang wisata, tapi juga mendapati bahwasanya kenapa berubah ya salah satunya itu waktu itu COVID. Ya, Kita kan ya. alami COVID kan ya sekitar 5 tahun ya. Ya panjang tuh. Ya mereka lah dari berapa gitu. Nah di situ kan ini kan waktu kita sebelum COVID kan kita bisa main sama teman-teman. Ya saya juga dulu ngerasain sering main sama teman, main-main karena memang ya gak punya HP. Ya gak punya HP karena saya memang tempatnya di semua gua kan memang punya HP pas dia lulus SMA. Ya. Jadi dulu tuh semua di warga sini pokoknya anak-anaknya itu saling kenalan. Nah pas semenjak COVID, lulus COVID pas balik ke rumah tuh aku sebagai orang yang introvert lah, padahal nggak se introvert itu ya karena memang nggak punya teman sudah ya udah sudah fokus masing-masing, sudah punya gamenya sendiri. Apalagi kan semenjak COVID kan salah satu peningkatannya orang main game ya karena COVID juga. Ini yang saya teliti ya. Saya teliti. Dampak banget ya. Ya, berarti Dampak banget. gara-gara hanya COVID gini aja ya, gitu Iya. kayak dampaknya besar betul gitu. Itu salah satunya sih. Kenapa? Karena pas di COVID kan kita berapa bulan? Kalau saya kalau tidak salah tuh 8 bulan ya kuliah sekolah online. Pasti khususkan pakai HP kan. Ya mau nggak mau pasti orang tua ada yang belikan HP baru untuk anaknya walaupun masih SD, masih SMP. Ya udah semenjak situ ya mungkin langsung kalau apa sih sama dia, ya langsung download game dan itulah karena ya mereka nggak mendapati sosial Iya. baik dan mereka nggak interaksi secara langsung seperti kita sebelum zaman COVID kan kita kan biasa ngomong wawancara dulu kan kita nggak ada perasaan nggak ada online Ya langsung tatap muka kan. langsung tatap muka. Sekarang kayak dinormalisasi online. Iya online tuh kayak udah bisa gitu. Gara-gara COVID. Itu sih salah satu yang saya dapati. Kalau di tempat aku kalau COVID itu biasa aja orang masih sama aja kayak nggak ada COVID sama sekali. Jadi kayak sholat kan kalau di Pulau Jawa kayak berjarak gitu. Kalau di tempat kita masih aja safnya dirapatin terus kayak misalnya anak-anak kayak biasa aja nggak ada orang yang pakai masker. Oh iya. Sampai segitunya gitu. Jadi mereka nggak percaya gitu ya? Iya nggak percaya makanya ya udah itu memang penyakit ya udah mungkin di sana aja nggak di sini gitu. Oh, ada juga yang kayak gitu ya? Iya di tempat itu sebenarnya gitu. Cuman kan orang-orang yang misalnya sekolahnya dari jauh ini pasti pulang kan ke kampungnya. Nah itu yang main HP gitu. Pasti Kalau aku mungkin ini ya, karena kan tinggalnya di Kota Bogor. Kalau Kota Bogor tuh banyak banget pembangunan yang kayaknya nggak masuk di luar nalar ya. Kayak banyak banget jadinya ruang ruang publik, ruang kita main tuh jadinya nggak ada gitu loh, dikit. Taman-taman tuh udah nggak ada taman tapi yang nggak diurusin gitu. Ya orang-orang kan anak-anak kecil, anak-anak yang emang lahirnya Gen Z yang lahirnya di ya tadi COVID itu bergantung sama handphone, ya udah jadinya bergantung sama handphone Iya. gitu. Karena ruang publik yang mereka harus punya itu nggak difasilitasi dengan baik sama pemerintahan gitu. Jadinya ya mau gimana gitu, orang nggak ada kok, akhirnya mereka balik lagi ya di handphone aja gitu.
kayak perubahannya sih mungkin ya itu karena masalah ruang publiknya yang tidak tersedia dengan baik, pembangunan yang makin merajalela gitu. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir kayak anak-anak zaman sekarang gitu ya, mengenal dari tradisi-tradisi setiap provinsi itu kira-kira masih ada yang tahu? Soalnya kan sudah sekarang nih udah apa ya, bergejolaknya masalah teknologi kan. Pastinya sudah ya apa ya, udah nggak bisa lepas lah dari teknologi itu. Sampai tentunya tuh kalau misalkan dari apa ya, adat istiadat gitu lah. Nah, cuman nggak tahu ya, kira-kira kalau menurut kalian mereka ini masih ada nggak pengetahuan tentang tradisi ataupun adat istiadat dari setiap provinsinya gitu? Ada sih. Kalau dari pengalamanku, kalau di Cianjur atau Sukabumi itu tuh masih ada kayak gitu tradisi mereka yang emang mainnya ke alam kayak gitu, mainnya ke sawah, kayak yang kayak kita zaman dulu aja, kayak kita kecil gitu. Enggak di Banyuwangi itu Banyuwangi itu juga kayak gitu. Jadi masih memanfaatkan alam itu sebagai tempat bermainnya mereka gitu. Sebenarnya banyak kalau kita menelusuri pedalaman di Jawa ini gitu. Karena nggak yang harus main tuh, nggak harus kumpul main handphone itu tuh masih banyak sih. Gitu kan. Emang yang kalau misalnya di kota emang nggak ada gitu. Iya, Ini malah ya. ini yang kalau di kota. Berarti kalau misalkan soal perubahan sosial itu memang jauh beda ya dari perkotaan sama pedesaan gitu ya. Coba. Kemarin aja pas aku balik kampung itu masih bapak-bapak loh ya, kita masih main layangan loh. Oh iya, Di Jawa Timur, daerah Pekalongan. Jadi itu setiap kali hari Minggu ataupun Sabtu ataupun Minggu, pasti itu kan libur tuh para pekerja kan. Mereka tiap malam itu membuat layangan. Tahu layangan yang besar apa sih, layangan yang besar namanya? Lagi besar. yang ada gambar-gambar itu. Ya, ada yang gambar-gambarnya. Iya. Kalau di tempat dia, Layangan besar. Nah, itu tiap malam tuh pasti dibuat tuh. Jadi kalau pagi itu udah diterbangkan sampai 2 hari. Nah, itu kadang bisa dijadikan festival. Pernah ada di tempatku, perkampungan di Jawa Timur itu, per bulan ada mengadain festival gitu, layangan besar. Jadi yang dikenal itu keunikan dari bentuknya, terus warnanya, sama ini. Biasanya kalau layangan besar tuh ada dikasih kayak nggak tahu dia semacam tali atau apa. Jadi ada suaranya tuh. Nah, itu yang menjadi ciri khas tuh, ada ikoniknya. Itu menjadi penilaian tuh. Nah, kalau di Jawa Timur kayak gitu. Sampai sekarang masih ada. Ada ya. Ada. Itu suatu kebudayaan yang masih dikembangkan ya. Nah, kalau di Jawa Timur. Cuman kalau di daerah Kalimantan ya nggak tahu ya. Kalimantan paling gimana misalnya aja. Misalnya di tempat saya, walaupun tempat itu kan di Kota Bontang, memang namanya Kota Bontang, tapi pas dulu saya kecil itu ya kotanya nggak terlalu sih sebenarnya, ya kayak mulai sebenarnya nggak ada. Kita kalau mau nonton bioskop aja harus pergi dulu ke Samarinda, ya Iya. sampai kuliah buat kuliah sampai SMA kayaknya. Setelah itu cari tutorial nonton bioskop di Bontang. Itu dapat tutorialnya, bangun jam 6, siap-siap, terus pergi ke Samarinda. Itu tutorial nonton bioskop, pergi ke Samarinda. Jadi betul-betul memang nggak ada. Oh, walaupun itu namanya Kota Bontang. Nah, waktu dulu kita tuh ini lah, aneh tradisi salah satunya itu kayak ya walaupun ini tradisi dulu, kayak ibaratnya kalau Ramadan ini pasti kita tuh kabur ya, nggak sholat tarawih. Itu anak warganya nggak ada yang sholat tarawih itu. Main sarung. Kita bukan main sarung, kita main sembunyi-sembunyian. Karena memang kan ada keamanannya di sana, keamanan offline. Nah, jadi kita tuh kayak berdebat-debatan sembunyi. Sampai itu kita punya pengalaman, kalau kamu dikejar tuh, kalau dia pakai motor, sembunyi lewatin paret kan. Nggak mungkin motor lewatin paret atau baring di lapangan. Pokoknya banyak lah cerita kita dulu itu sampai, ya itu mungkin sampai COVID. Ya sampai COVID itu.
masih berjalan sembunyi-sembunyi gitu pas Ramadan. Nah baru ada juga balon sepeda. Nah itu setiap tahun tuh pasti ada tuh balon sepeda. Sampai tuh kayak anak warga kalau misalnya nggak punya sepeda tuh kayak apa ya? Direndahin ya. Ya, bukan juga direndahin, cuma kayak kasihan gitu lah kayak teman-teman ke semua naik sepeda karena berkeliling juga selama warga tuh Iya naik di sepeda lah. Ya kayak gini gitu lah. Paling kayak kamu sepeda pasti digonceng. Nah itu sampai ada diadakan selalu diadakan tuh balon sepeda tahunnya. Oh, berarti ada komunitasnya kan? Nggak pakai komunitas sih. Kayak memang ya udah warga setempat aja. warga Warga setempat aja ya. warga itu Oh. nggak RT juga. Ya, kayak balapan anak-anak tuh. Nah sekarang tuh ya jangankan main sepeda ya kayak main pasir aja sudah nggak ada ya kelihatan. Ya, nggak ada. Nah, ya dulu tuh kita main pasir buat tolongan sampai ya di pembangunan lah buat rumahan kan rumahan yang kayak di pantai-pantai gitu. Buat terowongan tuh sampai kita gali-gali pakai tangan tuh sampai ketemu tai kucing tuh masih dapat. Masak-masak. Sekarang nggak ada. Iya dulu ya walaupun aku juga laki-laki Iya. masak-masak juga. Iya kita main rumah-rumahan ya. Pokoknya ketemu tempat main rumah-rumahan main masak-masakan. Sekarang ya dikit lah ya kan. Bahkan hampir nggak ada kalau di tempat saya. Sekarang mainnya Roblox. Iya. Oh, sekarang namanya Roblox. Iya, Gamenya. sekarang mereka mainnya Roblox. Games. Tapi kalau misalnya kita mau melihat ya kayak contohnya kita bisa lihat di daerah Sentul nih kayak Ya. Jalan Cimahfar sama perumahan Arcadia itu sebenarnya apa sih namanya Senjangan sosial. ya kesenjangan sosial banget itu cuma dibatasi sama sungai doang Sungai Cikeas Tapi Iya, kesenjangannya terlihat Jauh banget. sangat jauh. yang satu kaya banget yang satu ya masih kayak kita kayak kita dulu berak masih di sungai mandi di sungai cuci di sungai itu persis banget kayak kita dulu sampai kan kalau kita ngeliat anak-anaknya kan mereka kayak main layangan kejar layangan main layang itu persis banget Main bola di lapangan ya. main bola berenang-berenang di sungai main hujan nah tapi kan kalau kita lihat di akhirnya bahkan ya mereka ribut pun gak ada sini tuh ya kayak memang ada halnya orang-orang yang sudah ya Duit. ya duit lah atau orang yang memang modern banget lah. Nah mungkin ya di tempat-tempat lain mungkin kayak gitu juga. Kalau misalnya ya tergantung tempat. Mungkin kan kalau memang di Argentina ya udah nggak ada lapangan atau sungai yang membebaskan anak-anak untuk main di situ. Banyak sih semua. Karena emang Iya beda. apa ya dari orang tuanya juga kayaknya ya. Ya, Orang tuanya yang ya sibuk bekerja, mereka pasti sama sus. sus gitu. ya pasti. Sus pasti dikasihnya iPad atau handphone. Iya. Yang kesenjangan sosial itu tadi. Iya Itu pernah sih tuh ada anak di tempat dekat sama tempat aku belajar dulu sih. Itu tuh anaknya tuh sampai nangis-nangis sama minta keluar karena saking nggak dibolehin sama orang tua aja gitu. Oh, gak boleh main keluar. Iya, jadi dia tuh nggak pernah sosial sama orang gitu kayak. Namanya kita di rumah pasti lah bosan ya. Ya, Apalagi yang pembahasan spesial. sekarang strict parent ya sih. Iya, terus Keren. kasihan lah dia gitu. Jadi menurut kalian nih ada nggak kritikan dari masalah perubahan sosial ini? Ya entah dari sangat kesenjangan sosialnya ataupun cara mengatasi dia anak-anak muda sekarang ini ataupun anak-anak yang tetap masih bisa mengenal tradisi-tradisi dahulu gitu. Sebenarnya kalau pandangan pandang saya ya semuanya punya kelebihan sama kekurangan. Karena apa? Kalau misalnya kita mengambil kejadian di dunia, kalau misalnya anak-anak yang memang desa yang memang masih main di lapangan di sungai itu sudah dijamin kekebalan tubuh mereka pasti akan Iya benar. itu bisa dicoba pasti orang-orang yang gitu jangan sakit. Nah kalau misalnya kelebihan orang-orang yang memang mainnya gadget main apa pasti rata-rata mereka orang-orang yang kebanyakan pintar tuh atau apa yang ya akademiknya tinggi pasti gara-gara orang tuanya fasilitasi gitu ya semuanya. Nah ada pun kekurangannya ya semuanya juga punya kekurangan. Yang satu yang tadi akademik walaupun dia akademiknya tinggi pasti dia kekurangannya ya sulit bergaul dengan orang lain Iya. introvert kemudian ketergantungan sama gadget gitu
Nah kemudian orang-orang yang memang main-mainnya di sungai, ya itu jadi mereka pasti ada yang nggak ngerti apa-apa sesungguhnya karena memang ya mereka nggak difasilitasi gitu. Kalau ini sih sekarang juga kan katanya berkegantungan sama gadget ya. Ya, Terus minat baca di Indonesia juga kan paling terendah ya, terendah banget. Mungkin dari pemerintah tuh bisa yang aku sebutin tadi, ruang publiknya tuh makin banyak gitu loh. Misal kayak tempat apa ya, sekolah yang memadai gitu. Fokusnya tuh ke pendidikan yang memadai gitu loh. Mereka Iya. yang emang kesusahan buat dapetin itu tadi, Hmm. fasilitas-fasilitas itu tadi dari orang tuanya karena nggak mampu, ya berarti pemerintah yang harus menyediakan itu gitu loh. Jadi harus lebih aware lagi ke kota untuk memberantaskan yang tadi ketergantungan akibat handphonenya itu gitu. Jadi ruang publiknya, ruang baca publik atau taman-taman bermain tuh Taman makin literasi. taman literasi tuh makin diperbanyak gitu loh. Kalau pemerintahan Indonesia ini yang harus lebih aware terhadap ya anak-anak muda zaman sekarang gitu, apalagi kalau mau makin berkembang Indonesia ya fasilitasnya juga harus diperbaiki dengan baik, diadakan dengan sangat terstruktur gitu loh. Jangan ya fasilitasnya nggak ada tapi kita disuruh untuk mensejahterakan Indonesia kayak gitu. Iya iya benar-benar. tapi kan kalau misalkan dari untuk pemerintah ya, berarti seharusnya juga kan harus bisa kembali dari orang tuanya juga kan. Ya, nah, Jadi kayak misalkan anak ini pengen belajar ini misalkan, tapi masih dilarang karena misalkan dia mau bersosial, mau berkembang, tapi malah dilarang gitu. Itu kan berarti kan yang perlu diperhatikan dari orang tuanya kan. Iya, dia Iya. Pasti ada sosialisasi juga terhadap itu. Nah, Yang balik lagi pemerintahnya juga harus pemerintah harus ngadain lah fasilitasi. untuk kayak ibaratnya seminar orang tua lah gimana cara mendidik anak itu paling enggak Iya, penting pemerintah ya. kembali ke didikannya orang tua karena kan kebanyakan orang tua juga banyak yang lulusan SD lulusan apa ya makanya ya berdampaknya sama anak mereka gitu. Jadi memang dari ininya juga harus ada parenting gitu, Ya. parenting buat orang tua. Jadi nggak semata-mata mereka udah nikah punya anak terus pendidikannya nggak mikir gitu untuk kedepannya gimana buat anaknya. Itu kan emang harus diperhatikan kan sebelum mereka maksudnya sebelum mereka nikah udah tahu gitu. Aku nih untuk kedepannya gimana udah tahu, jadi nggak semata-mata kamu ya udah nikah punya anak terus anaknya sekolah terus biayanya dia nggak mikirin gitu dari mana. Hmm. Jadi anaknya juga nggak terfasilitasi dengan Iya. baik gitu. Karena orang tuanya juga dia nggak ada apa ya akomodasi atau Kurang siap lah. kurang siap atas semua itu gitu. Jadi hamil aja gitu. Punya anak aja tapi anaknya nggak dididik atau nggak difasilitasi dengan baik, itu juga kan ngaruh ke perkembangan si anak itu juga kayak gitu. Oh. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja topik pembahasan kita. Kita akan bertemu kembali di podcast selanjutnya dan kita akan membahas yang lebih menarik lagi lah topik pembahasannya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.